Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak semuanya. Dalam artian kita mau cek perjalanan cintanya kalian di tahun 2022 ya. Sebenarnya ada yang request kalau percintaan sendiri, keuangan sendiri, karir sendiri, tapi memang antusiasnya yang saya lihat itu kebanyakan percintaan ya. Jadi, nanti lihat aja berikutnya. Cuman yang percintaan ini di tahun 2022 saya mau buat dari sekarang gitu loh ya. Lihat antusiasme juga kalian ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, ini saya udah ini kartu yang di shuffle baik tarot maupun oracle-nya biar nggak bosan aja tampilannya ya. Disclaimer dulu, jangan percaya tarot 100%, tetap serahkan sama Allah. Dan jangan jadikan tarot sebagai pengambil suatu keputusan ya. Kalau jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya, dan kalau kalian ingin request tema atau judul bisa tulis di kolom komentar. Dan yang ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya ya. Terus ini yang ingin request atau cari info bukan, yang ingin info mengenai ini tempat baru ya, jadinya saya harus beradaptasi. Yang ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, terus gorden dan juga bed covernya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Untuk shoppingnya saya skip dulu karena saya sedang berada di luar Bandung. Kebanyakan di Bandung itu bos-bos gordennya adanya di sana. Kalau saya kan sekarang di luar Bandung ya gitu. Kalau kalian mau tahu saya di mana, kepo nih ya. Oke. Nggak tahu ya, saya bingung nih mau ngomongnya apa. Oke lah kalau begitu. Kehidupan percintaan kalian di tahun 2022 adalah kalian menyerahkan semuanya sama Allah ya. Kalian menyerahkan semuanya sama Allah. Kalian menjadi orang yang melakukan yang terbaik aja gitu loh ya. Dalam artian gini, oh ya kalau misalkan memang gue belum dihadirkan dengan orang yang tepat, oh ya udah memang jalannya begini, nggak kayak orang gitu. Kalau orang kan harus berliku-liku dulu, kalau orang kan mungkin harus ini dulu itu dulu gitu kan. Tapi kalau ini tuh ya udahlah gitu, terserah Allah aja, terserah maunya Allah aja gimana gitu ya. Terus lebih sabar, lebih empati pastinya, dan memang nggak ngoyo gitu. Oh udahlah, gue fokus keuangan aja gitu, gue fokus berbagi aja gitu loh ya. Berbagi dalam hal nggak cuma materi aja gitu, tapi lebih ke pengalaman pribadi gitu. Permasalahan kamu di masa kecil maupun kehidupan percintaan kamu yang memang kurang menyenangkan, itu dijadikan kamu sebagai pengalaman yang berharga, dimana jika ada seseorang yang meminta suatu pendapat, meminta suatu masukan, kamu bisa menjadi seseorang yang bijaksana ya, tidak berat sebelah, tidak pandang bulu segala macam, tapi lebih ke melihat yang lebih luas perspektifnya maupun pandangannya. Walaupun mungkin kamu pernah mengalami begitu banyak pertentangan gitu kan ya, ya itulah akhirnya hasilnya adalah di bulan Oktober di tahun 2022 ya. Memang percintaan kamu lebih ngelos aja gitu hatinya. Fokusnya bukan di percintaan sebenarnya, tapi di hal lain yang lebih ke dalam sisi sisi berbaginya lebih ke pengalaman sebenarnya ya. Jelas terlihat di sini ya. Kamu ya nggak jadi prioritas utama lah ya dalam kehidupan kamu gitu, tapi kamu lebih senang berbagi gitu. Dan justru dalam hal seperti itu malah orang yang di masa lalu itu malah akan kembali gitu loh. Ada orang yang akan kembali sama kamu, minta balikan, minta kembali, tapi kamu nggak memprioritaskan itu gitu. Apalagi ditambah orang yang di masa lalu kamu ini penuh begitu banyak pertentangan dulunya saat kamu bersama dia, jadi kamu makin males lagi gitu loh ya. Dalam hal percintaan ya, kamu jadi orang yang bisa lebih
udah sama dia aja deh, enggak ah gue nggak mau, gue maunya sama dia aja misalkan gitu. Enggak, gue belum mau buka hati, gue belum mau ini, belum, gue mau fokus yang lain segala macam. Kebetulan di bulan Oktober ini ada yang mengajak kerja sama kamu nih, ya kan. Jadi fokusnya beda, selain lebih ke usaha kamu, pendapatan kamu dalam artian ya mengumpulkan pentacles, ya kamu lebih fokus ke yaitu tadi berbagi sama orang, karena sudah begitu banyak pertentangan kamu hidup dengan orang di masa lalu yang membuat kamu akhirnya lelah gitu loh ya. Tapi tetap optimis sih kalau yang saya lihat gitu. Oh, gue tetap optimis kok. Mungkin memang jalan percintaan gue tuh beda dengan yang lain. Gue harus melewati turun naik dulu. Kalau orang lain kan lurus. Kalau gue ya enggak gitu. Memang harus melewati itu semua, dan itu kamu bisa komunikasikan gitu loh ya. Kamu bisa mengambil inisiatif untuk mengkomunikasikan hal itu gitu. Jadi nggak masalah lah buat gue gitu loh ya. Gue nggak terlalu memprioritaskan lagi lah dalam hal keuangan gitu loh ya. Gue lebih fokusnya sekarang ke bukan gue nggak mempermasalahkan lagi soal percintaan, bukan prioritas utama gue gitu loh ya. Gue lebih fokus ke keuangan, atau yang lebih banyak, kebanyakan sih yang saya rasain nih ya, pengalaman kehidupan kamu dalam hal percintaan itu membuat kamu jadi orang yang lebih banyak bisa berbagi ya, berbagi dari segi ya pengalaman gitu, pengalaman apa yang udah kamu lalui, pertentangan kamu dengan orang di masa lalu, bahkan akhirnya membawa kamu nih kepada orang di masa lalu itu ingin balikan sama kamu, tapi kamu udah bodoh amat kasarnya tuh gitu. Gue udah nggak pentingin itu gitu, yang penting gue sekarang bisa fokus dengan diri gue dan berbagi. Jadi bukan prioritas utama lagi ya percintaan itu ya gitu ya. Walaupun mungkin ya memang dirasa jalannya berat yang pernah kamu lewati, yang pernah kamu lalui di masa lalu ya, tapi kamu percaya gitu loh bahwasanya memang ya hidup kamu tuh nggak gitu-gitu terus gitu loh. Ini pasti akan ada perubahan, ini pasti akan ada titik akhir, ini pasti akan ada klimaksnya, ini pasti akan berakhir, ini pasti akan stop gitu. Ini pasti akan berakhir, akan stop, apalah namanya, akan finish gitu loh. Tapi memang kamu tipe orang yang udah deh antepin aja, nanti juga ada masanya kok gitu. Memang jalan hidup gue tuh berbeda dengan orang lain gitu loh ya, nggak semuanya sama, dan nggak sampai selamanya gue seperti ini juga gitu. Jadi ya udah, let it flow kalau kamu orangnya gitu ya. Dan kamu tuh punya banyak banget mimpi gitu loh ya, punya banyak banget mimpi, punya banyak banget yang mau dicapai gitu. Jadi memang lebih ke hal itu sih saya nyalain ya itunya, flashnya. Oke. Lebih banyak mimpi, lebih banyak mengejar mimpi-mimpi kamu step by step gitu loh ya, karena memang percintaan itu bukan prioritas utama kamu lagi di tahun 2022 ya. Lebih mengejar mimpi, dan kamu percaya diri, yakin sama diri kamu sendiri, tapi kamu nggak over gitu. Kamu yakin akan sukses, kamu percaya sama diri kamu akan berhasil. Oke. Itu untuk monologinya. Kita nanti bedah lebih dalam dalam hal apa ya, dalam hal bottom of the deck ya. Kalau ini kan yang di shuffle ya seperti biasa. Oke. Ya, oke. Di sini ada love yourself first, wedding, dan finance and career. Karena kamu dalam hal percintaan ya mungkin begitu banyak pertentangan sebelumnya, kamu membuat kamu akhirnya udahlah gitu. Sempet sih kamu ya, kalau yang saya rasain kayaknya hal yang nggak mungkin deh untuk percintaan, kayaknya bukan buat gue deh dunia percintaan itu. Pernah sampai kayak gitu, pernah. Kayaknya semua lawan jenis tuh sama deh gitu, akan seperti ini pada dasarnya gitu loh ya. Dan akhirnya kamu membuat pengalihan itu gitu. Oh ya udahlah, gue ikhlasin aja, tadi seperti saya bilang, udahlah, the hangman tadi ya, udahlah terserahin aja semua sama Allah gitu loh ya. Setiap orang jalannya berbeda-beda, gue bodo amat deh gitu kan. Dan pada akhirnya memang kamu benar-benar fokus di karir ya. Dalam hal percintaan memang isu utama kamu adalah di finansial dan karir ya, jelas. Makanya kamu mencari pengalihan. Nah, pengalihan di sini membuat kamu menjadi sosok seseorang yang memang gue udah nyaman sama diri gue, gue mencintai diri gue. Ternyata memang diri gue tuh nggak layak dimiliki orang-orang yang tidak seimbang dengan gue, mungkin kasih sayangnya, mungkin ketulusannya. Jadi makanya kenapa dijauhkan gitu ya dengan orang-orang seperti itu. Kamu merasakan itu, dan
dan udahlah gue sama diri gue sendiri aja kok gitu, gue mencintai diri gue nggak mau lagi tersakiti gitu, diri gue tuh layak untuk bahagia, gue seperti itu. Jadi akhirnya kamu timbullah rasa cinta sama diri kamu sampai akhirnya kamu tidak memprioritaskan kehidupan percintaan kamu gitu loh ya. Tapi beberapa orang yang saya rasakan di tahun depan akan ada yang melangsungkan pernikahan gitu loh ya. Mungkin akhirnya membuka hati, membuka diri, atau ya setelah kamu sembuh gitu. Ini yang saya rasain, kamu sembuh dari dunia percintaan loh ya gitu. Yang tadinya udahlah pasti ketemunya gini-gini lagi, udahlah kayaknya memang dunia percintaan bukan untuk gue. Seiring berjalannya waktu, kamu pengalihan ke ekonomi, kamu bisa sembuh, kamu nyaman sama diri kamu, mencintai diri kamu gitu kan, kamu akhirnya bisa melewati permasalahan ekonomi dan menjadikan kamu itu memanjakan diri kamu sendiri gitu kan. Dan akhirnya lambat laun malah justru ya kamu dikasih gitu loh ya, kamu dikasih orang yang memang baik untuk kamu, sesuai untuk kamu. Tapi sembuh dulu nih gitu loh ya, kamu sembuh dulu gitu. Nah terus oke, sekarang kita ke mana? Ayo, self care ya. Oke. View. Ini yang energinya agak berat ya. Oke, di tahun 2022 coba deh kamu habiskan waktu kamu untuk mungkin lebih banyak membuat masakan, atau kalau yang nggak bisa masak ya coba deh kamu masak gitu kan ya. Kamu masak, kamu ini gitu kan, kamu membuat apapun itu di waktu luang. Yang intinya adalah coba buat masakan. Untuk yang perempuan yang mau nikah, coba belajar masak ya kan. Terus coba kamu di waktu luang banyak nonton film buat ya mengisi waktu luang lah ya gitu. Oke. Terus deep breathing selama me time ya, karena kamu tuh lagi cinta sama diri kamu sendiri ya, menikmati diri kamu sendiri, enjoy sama diri kamu sendiri, banyak me time. Coba kamu lakukan pernafasan yang dalam, karena beda bernafas biasa dengan bernafas yang dalam tuh beda ya. Lebih ke apa ya, lebih ke efek relaksasi atau tenang ya gitu, merasakan udara itu masuk ke dalam tubuh kamu dan ada rasa syukur di balik itu. Gue masih bisa bernafas, gue masih bisa ini itu ya. Itu nanti akan timbul dengan sendirinya. Oke, sekarang kita ke soul journey. Kartunya seperti ini karena sesuai dengan bacaannya, nanti kamu juga bisa nebak sendiri. Oke, di sini ada blame, happiness, dan judgment ya. Di tahun 2022 kamu gak lagi menyalahkan pasangan kamu sama seperti sebelumnya. Mungkin kamu enggak, dia yang salah, gue tuh udah baik padahal dia gini, dia selingkuh dengan gue padahal udah baik. Enggak gitu. Ya udah, itu memang tanggung jawab gue, itu memang kesalahan gue. Ke depan kamu memang ya inginnya yang tidak terjadi lagi seperti itu. Gimana caranya kamu mengelola hubungan kamu itu. Dan memang di tahun 2022 ini kebahagiaan akan datang buat kamu. Mungkin beberapa orang yang akan menikah ya berbahagia pasti, tapi yang belum menemukan ya kamu sudah berbahagia dengan diri kamu sendiri ya, dan itu luar biasa ya gitu. Bahagia itu sulit banget. Dari bahagia itulah kita bisa mencapai kesuksesan. Orang yang sukses belum tentu bahagia. Di sini ada judgment ya. Judgment di sini adalah kamu akan mendapatkan karma baik di tahun 2022. Dalam hal percintaan, karma baik akan datang kepada kamu, akan hadir dalam kehidupan kamu ya. Jadi teruslah berbuat baik walaupun kita nggak tahu kapan dibalasnya, walaupun kita nggak tahu lewat siapa dibalasnya gitu kan. Bisa jadi kita baik sama pasangan kita, dibalasnya belum tentu dari pasangan kita tapi dari orang lain gitu ya. Terus aja berbuat baik tanpa kamu pedulikan gitu balasannya kayak gimana. Biarlah Allah dan alam semesta yang bekerja ya. Accept compliments, offer your love, dan be a natural mood ya. Di tahun 2022 kamu tuh jadi orang yang cantik secara alami ya. Kamu cantik secara alami, kamu jadi orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, kamu membagikan cinta kamu kepada siapapun, dan wow, begitu banyak pujian yang hadir dalam hidup kamu. Itu karena apa? Kamu menjadi orang yang berbeda gitu loh ya. Percintaan berbeda, keuangan berbeda, kamu berhasil dengan diri kamu sendiri gitu kan, dan kelihatan lah gitu energi aura positif dari dalam kamu tuh, inner beauty-nya kelihatan gitu. Yang cantik, yang perempuan cantik, yang laki-laki ganteng, dan
kamu tuh senang membagikan cinta kamu gitu kepada orang lain gitu. Jadi ya kamu menjadi sosok seseorang yang cantik secara alami, ganteng secara alami, dan bisa membagikan hal-hal itu terhadap orang lain, entah itu terhadap manusia lain, entah itu terhadap tumbuhan, entah itu terhadap hewan ya. Dan di tahun 2022 pujian mengalir ke kalian, tapi kalian nggak jadi sombong ya, kalian merasa gila ya, justru cobaan hidup gue itu membuat gue tuh tidak berbangga hati, tidak gimana terhadap pujian gitu, biasa aja gitu, saking beratnya ujian yang udah kamu lewati. Jadi pujian gitu lah, gitu ya, benar-benar gimana gitu ya, kamu makasih, kamu menghargai, tapi kamu nggak yang gimana sama pujian gitu, biasa aja gitu loh ya. Wow, kartu ini dari tadi keluar mulu nih. Close your eyes and connect, all power is always within you. Whoever seed a flower for another blooms herself. Stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Oke. Close your eyes and connect. Biasanya itu dilakukan orang-orang yang banyak bermeditasi, kontemplasi gitu kan, dengan dirinya sendiri, dan semua kekuatan itu ada dalam diri kamu, terus mengikuti diri kamu gitu ya. Dan kekuatan itu yang membuat kamu tuh bisa punya suatu punya suatu dasar, punya suatu akar. Ini kan dasar akar gitu ya. Yang itu memang kamu tuh basicnya tuh orangnya penuh kasih sayang, offer your love ya. Jadi udah tertanam gitu rasa kamu penyayangnya, rasa kamu cintanya gitu kepada diri kamu, apalagi kepada orang lain gitu kan ya. Jadi ya udah gitu, kamu tetap seperti itu walaupun pasangan kamu mungkin gak baik, walaupun pasangan kamu tidak melakukan sebaliknya. Jadi ya udah gitu loh ya. Dan siapa yang menanam bunga untuk orang lain, maka itu akan kembali ke dirinya sendiri. Contoh ya, tabur tuai, judgment ya. Kalau kamu menanam kebaikan, maka kebaikan akan datang ke dalam diri kamu, akan berbalik ke diri kamu. Tapi kalau kamu menanamnya keburukan, ya udah baliknya ke kamu ya keburukan gitu. Jadi tanamlah yang baik-baik, tanamlah cinta kasih sayang segala macam gitu kan. Iya, balik ke kamu seperti itu. Nah, mungkin di sini judgment adalah karma. Ya, kamu menanam sudah yang baik. Contohnya kamu nanam jagung, ya akan tumbuh jagung. Gak mungkin kamu tanam jagung tumbuh durian kan gitu. Jadi tanam aja terus kebaikan, kasih sayang, cinta kasih, nanti kamu baliknya ke diri kamu. Entah kapan waktunya, I don't know gitu. Entah lewat siapa ya, saya juga nggak tahu. Biarkan Allah dan alam semesta yang bekerja ya. Dan di sini ada stone in your path, get on top, stay balanced, enjoy the view, keep going. Oke. Ini tadi memperkuat kartu nothing is yet set in stone ya. Jadi bagian hidup kamu ya seperti itu ya, tetap aja berjalan seperti di atas itu ya. Dan ya buatlah hidup kamu seimbang, ibaratnya tuh ikutin aja arus. Ini kan ada ombak, ikutin aja arusnya ya, tetap santai, tetap woles gitu loh ya. Jadi ya udah ikutin arusnya, dan nggak ada yang di setting tetap. Ini nyambung ya kartunya sama nothing is yet set in stone, dan di sini ada stone in your path. Jadi benar-benar udah ikutin aja arusnya seperti itu. Kamu bawa enjoy aja gitu loh ya. Jangan lagi kamu uring-uringan, jangan lagi kamu aduh kok gini, enggak. Kamu lebih menikmati hidup kamu, lebih go with the flow. Oke? Ya, oke, sekarang kita ke bottom of the deck. Ada temperance. Healing ya, sembuh dari hal percintaan, sembuh dari hal menyakitkan dengan pasangan kamu. Di saat kamu sembuh, dia akan kembali rekonsiliasi ya gitu. Kamu menjadi orang yang penuh kesadaran, baik pikiran, hati, dan juga tindakan. Selama ini mungkin kamu nggak connect gitu ya, selama ini mungkin ada yang nggak sinkron antara ketiga itu gitu kan. Oke. Eight of Swords. Apapun kata orang di lingkungan sekitar kamu, apapun nyinyiran netizen, asik, bilang dia begini, enggak, kamu tetap maju dalam hatinya. Ya orang gue yang sayang kok sama dia, gue mau pertahanin dia gitu loh. Yang ngejalanin hidup gue, yang bahagia gue, mau enggak bahagia itu urusan gue, itu pilihan gue. Tapi kalau dulu tuh kamu lebih ke
udahlah nggak usah sama dia tuh gini 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 gini, diikutin. Ya nggak bisa ambil keputusan atau pendirian diri kamu. Tapi kamu kalau sekarang kalau udahlah nggak usah sama dia tuh jahat segala macam, kan yang ngerasain hidup bahagia kan kamu, bukan orang lain, bukan orang di sekitar kamu. Jadi keterbatasan lingkungan ini bisa kamu atasi, ya gitu. Seperti yang tadi saya bilang, pengalihan kamu adalah uang. Kamu kerja keras untuk uang, sampai-sampai ya itu tadi, kamu mau menikmati uang kamu, menikmati hasil kerja keras kamu, love yourself first, benar-benar mencintai diri kamu dulu. Ini nggak nunda-nunda pekerjaan, benar-benar fokus karena nggak ada beban lagi gitu loh ya. Nggak seperti dulu mungkin nunda-nunda pekerjaan karena mungkin ada satu dan lain hal dengan pasangan kamu, ribut lah apa, tapi sekarang enggak gitu, benar-benar fokus ya. Nih, Page of Pentacle ya, memang benar-benar fokus sama keuangan, dan akan ada orang yang membantu kamu dalam hal keuangan. Makin gak mikirin lagi tuh percintaan ya, makin gak mikirin lagi tuh dunia menye-menye. Kalau saya bilang dunia percintaan tuh dunia menye-menye kalau menurut saya gitu loh ya. Makin fokus lagi ke dunia keuangan. Nah, dapet tuh apa yang kamu mau, terlaksana, bener nggak? Berlimpah keuangan kamu, ya nggak? Dan ya walaupun ya nggak bisa memungkiri, nggak semudah itu membalikkan telapak tangan, nggak semudah itu kamu healing gitu kan, walaupun kamu ngelewatinya tuh dengan penuh rasa yang nggak enak gitu kan ya. Kamu susah tidur, kamu insomnia, kamu wah pokoknya overthinking gitu kan, tapi itu akhirnya bisa kamu lewati gitu loh. Nggak percuma lah gitu. Kita pakai ini dulu deh, pakai ring light dulu. Nggak percuma tuh akhirnya tuh yang kamu alami di masa lalu ya gitu. Sebentar, kamu bisa melewati itu walaupun mungkin berat, walaupun mungkin gitu kan. Dan apapun yang kamu mau, kamu bisa dapetin. Begitu banyak jalan untuk kamu. Itulah ya, kalau semesta dan Allah tuh udah berbaik hati sama kamu ya, dan menerima memang ya udah, memang itu jalan yang harus gue lalui gitu loh. Kamu jalannya dengan penuh ceria, dengan penuh happy gitu kan. Apa yang kamu mau kamu dapet. Mudah sebenarnya dalam hal percintaan juga kamu mah bisa gitu, tapi kan belum jadi prioritas di tahun depan karena kamu sudah lelah mungkin banyak pertentangan di masa lalu ya kan. Dan tahun baru 2022 jadi awal baru juga untuk kehidupan percintaan kamu. Begitu juga soal keuangan. Yang saya rasain gak cuman percintaan aja, tapi keuangan ya. Kalau nggak resonate ya nggak boleh baper ya. Ini kan menarik energi orang lain, bukan private reading. Oke? Awal baru untuk kamu, tahun baru, awal baru. Dan The Hermit, di dalam kesendirian kamu, di dalam kamu berkontemplasi, kamu kontemplasi, kamu introspeksi, kamu kamu introspeksi, kamu kontemplasi ya, itulah yang kamu dapat gitu loh ya. Ya. Itulah yang kamu dapat. Kamu jadi sosok orang yang lebih religius, lebih banyak mencari jawaban di dalam kata hati kamu. Kamu benar-benar bisa banyak hal ya. Kamu benar-benar bisa berkontemplasi, introspeksi, ya kan? Banyak hal ya yang bisa kamu lakukan. Lebih mencari jawaban ke dalam kata hati. Kamu percaya kata hati itu adalah bimbingan dari, itu sinyal dari Allah gitu kan. Kamu nggak perlu lagi mencari keluar. Dan wow, udah 9 of Pentacles, sekarang kamu jadi Queen of Pentacles. Benar-benar kamu mandiri secara finansial, bebas dari punya kebebasan finansial juga ya gitu. Itulah buah perjuangan kamu. Dan kamu gak mau lagi lihat ke belakang. Kamu mau move on, kamu gak mau lagi nengok ke belakang. Ya, dan itulah ya hadiah Allah setelah kamu healing. Wow, luar biasa ya. Oke, itu kehidupan percintaan kamu. Sekarang kita ke monologinya ya, Bottom of the Deck. Aku suka kartunya. Nih, it's time to give rather than take. Ya, memang waktunya kamu lebih banyak memberi daripada menerima. Mungkin sebelumnya kamu banyak memberi, tapi ini lebih banyak memberi lagi. Karena kamu akan jadi Queen of Pentacles, berkelimpahan materi. Ya.
Kamu udah nggak mikir lagi tuh yang namanya kehidupan menye-menye. Kamu lebih banyak ingin membantu orang lain lewat diri kamu ya. Kebanyakan yang saya rasain ini akan jadi light worker ya. Ya mungkin karena Allah terlalu sayang sama kamu, Allah nggak ingin kamu punya pasangan, bukan nggak ingin ya, tapi Allah cemburu mungkin ya. Kalau kamu punya pasangan, kamu sayang sama pasangan kamu urus, dan kamu nggak mikirin Allah itu cemburu atau enggak gitu kan ya. Ya kamu dibuat sendiri biar kamu fokus ke Allah dan diri kamu ya. A new start is coming. Ini ada memperkuat kartu the Fool. Hal baru akan segera datang, sama seperti tahun baru. Tahun 2021 menjadi tahun 2022, sama hal baru akan datang ke kehidupan kamu. Jadi banyak bersyukur ya. Oke. A personal issue resolution. Permasalahan pribadi kamu apapun itu akan segera mendapatkan jalan keluar. Ya, kan menemukan jalan keluar. Kamu hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya sama Allah, termasuk kehidupan percintaan kamu ya gitu. Dan waktunya memang kamu mengambil tindakan ya. Kamu menjadi Queen of Wands, dimana memang kamu pinter banget gitu ngatasi masalah-masalah, kendala-kendala yang ada dalam hidup kamu ya. Kamu jadi rajanya tindakan gitu, ide-ide untuk mencapai gini. Gimana pingin sesuatu pasti ada jalan, dan kamu tuh jago gitu nyari jalannya untuk ngedapetin apa yang kamu mau, tapi dengan cara yang baik ya. Be bold and make the first move. Kamu harus berani untuk bergerak, untuk bertindak ya, untuk mengambil suatu tindakan ya. Kamu harus berani. Terus di sini ada romance angel. Oops, miring. Oke. Romantic feeling. Orang yang akan kamu temui di tahun 2022 sama-sama punya perasaan romantic feeling. Nah itu tadi saya bilang, ketika kamu sudah mencintai diri kamu, hadiahnya adalah Allah mau memberikan seseorang yang seimbang untuk kamu gitu loh ya. Setelah kamu berjibaku dengan pasangan mungkin ya, ada yang beberapa kali gagal, ada yang gagal sekali, yang nggak baik, makanya dijauhkan, makanya mungkin dilepaskan gitu loh ya, ditutup siklus itu ya. Memang kamu mendapatkan yang sesuai dengan kamu gitu loh ya. Karena jodoh itu kan cerminan. Sembari menunggu, kalau belum yang dapat, layakan diri kamu. Ketika kamu mau dapat yang soleh atau soleha, ya kamunya dulu harus soleh dan soleha gitu loh. Selain adanya romantic feeling, mereka juga soulmate kamu gitu loh ya. Dan biarkan teman-teman kamu menolong kamu. Kalau memang kamu lagi fokus cari uang, kamu gak mau cari-cari sasaran, ya udah, tolongin gue dong, ada high quality jomblo nggak, tapi gue maunya gini misalkan. Selain soulmate, ternyata ya religious factor, dalam artian ke depan pasangan kamu ini atau orang yang kamu nantikan ini adalah membuat kamu jadi lebih dekat sama Allah. Begitu juga kamu membuat dia jadi lebih dekat. Ini bisa vice versa. Atau hubungannya gini, ketika kamu memang dekat sama Allah dan tidak kemelekatan, dia akan semakin dekat. Tapi kalau kamu jauh dari Allah dan kamu pingin banget sama dia, dia akan jauh ya. Mundurlah sejenak dalam hal percintaan kamu. Kamu kontemplasi, kamu introspeksi gitu kan. Baiknya gimana, yang buruk ditinggalkan, yang baik ditingkatkan, dan jangan ada lagi kodependensi, ketergantungan ya, karena hal itu nggak baik. Yang berlebihan boleh, kemana diantarin sama pasangan boleh gitu kan, tapi kan jangan berlebihan ya. Perbanyaklah bermain. Dengan bermain kita happy, kita bahagia, itu nariknya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu loh ya. Jadi carilah kebahagiaan dalam diri kamu, dan caranya hanya kamu yang tahu dengan diri kamu ya. Memang kamu harus merilis mantan kamu, karena memang mantan kamu itu tidak baik ya. Ini agak-agak mirip sama bacaan Pisces ya. Oke. Selain dia adalah religious factor, dia soulmate kamu, sama-sama romantic feeling ya, dia cinta sejati kamu ternyata ya kan. Orang jalan hidupnya beda-beda, ada yang sekali nikah, misalnya ada yang sekali pacaran dia nikah awet, ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali gitu kan. Kita kan nggak tahu jalannya ya nggak. Oke. Terus di sini kita ke ini, banyak-banyak ground yourself. Ini seperti orang di sini ada retreat, di sini ada ini gitu kan, ada the hermit. Yang intinya adalah cobalah lebih banyak masuk ke dalam diri kamu, grounding
ya, flashback apa yang sudah terjadi, ambil pelajarannya gitu kan. Banyaklah bersih-bersih ya, dengan kamu bersih-bersih, entah itu rumah kamu, entah itu kamar kamu, entah itu ruang kerja kamu, ada energi yang berbeda kalau kita bersih-bersih ya kan. Perbanyak gunakan tangan kamu untuk membuat suatu keterampilan ya yang bisa dipakai. Misalnya ya kamu buat apa ya, mug, gelas gitu, apapun itu keterampilan yang akhirnya bisa kamu gunakan gitu loh ya, untuk mengisi waktu luang kamu ya. Write a gratitude list, tulis hal-hal yang dirasa patut untuk disyukuri, mulai dari hal yang paling kecil gitu, seperti apa, bernafas gitu loh. Seperti bernafas. Terkoneksilah dengan api ya. Kamu buat api unggun, rasain sensasinya kalau kamu dekat dengan api unggun. Beda ya, ada hal-hal yang membuat kamu bisa lebih wow gitu ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita ke friendship. Let your friends help you ya. Lebih banyak membuka hubungan pertemanan, koneksi ya. Dari situ mungkin kamu kenal dengan si A, kenal dengan si B, kenal dengan si C, yang akhirnya mungkin malah bisa minta bantuan, atau malah teman kamu yang akhirnya jadi teman, jadi pacar kamu gitu kan. Oke. Indecision, kamu bisa jadi orang yang bisa memutuskan kemana arah hidup kamu. Gue mau sama si, gue nggak mau sama yang lain. Misalkan selama ini mungkin kamu lebih banyak diatur oleh, lebih banyak mendengarkan oleh lingkungan sekitar kamu ya. Kamu tersadar, mengerti bahwasanya kehilangan sesuatu itu adalah peluang kamu, peluang kesempatan kamu untuk menerima hal yang jauh lebih baik. Gak ada lagi keraguan tuh ya kan, dalam kehidupan percintaan kamu gitu loh ya. Dan keberlimpahan di tahun 2022 yang akhirnya membuat kamu udah mencintai diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu sembuh, kamu healing. Sorry, ada sepupu baru pulang, dan itu yang membuat kamu akhirnya bisa mencintai diri kamu sendiri, bisa menyayangi diri kamu sendiri, kamu menikmati diri kamu, menikmati hasil kerja keras kamu. Dari situlah kecantikan atau ketampanan secara alami itu keluar ya. Dan gak ada lagi keraguan, gak ada lagi kekhawatiran, gak ada lagi kesedihan. Kamu jadi orang yang bisa lebih humoris, atau kamu seneng tuh namanya ngelucu, atau kamu nonton hal-hal yang berhubungan dengan lucu gitu kan, karena kamu udah capek dengan hal kesedihan. Kamu jadi orang yang jauh lebih jujur ya kan, maunya gimana, maunya apa, yang nggak mau nggak lakuin. Surrender, di sini ada surrender to the divine, benar-benar berserah sama Allah dan alam semesta ya. Dan bangun keberanian kamu, inner strength, kekuatan dari dalam diri kamu ya, untuk menghadapi ketakutan, kekhawatiran dengan penuh percaya diri ya gitu. Wow, luar biasa ini. Confidence, di sini ada confidence ya. Jadi benar-benar luar biasa untuk kalian di tahun depan dunia percintaannya. Oke, kita ke self care. Bottom of the deck ada ya, seperti yang tadi saya bilang, kamu nggak lagi ngedengerin kata orang, kamu lebih fokus sama diri kamu sendiri, intuisi yang mempertajam diri kamu. Gue maunya sama dia, gue nggak mau sama dia ya, gue maunya sama si A, gue nggak mau sama si B gitu ya. Jadi kamu benar-benar punya keputusan, nggak lagi ngedengerin orang harus gini, kamu ikut gitu lah, enggak. Kamu bisa merayakan kehidupan percintaan kamu karena kamu akhirnya menemukan pasangan yang memang benar-benar seimbang sama kamu, seperti yang tadi saya bilang, cinta sejati kamu ya. Terus dia faktornya adalah religious factor, soulmate kamu juga gitu loh ya. Jadi benar-benar gitu loh. Dan di sini ada pause ya, sepertinya ada tamu sebentar ya. Oke ya guys, kita lanjut. Sorry tadi ada tukang paket di sini tuh, banyak banget tamu, jadi kita harus ready, senangnya gitu ya. Di sini tuh
nyaman banget, pintunya juga nggak ada yang ditutup karena kita ya belajar kejujuran ya secara nggak langsung. Di sini siapa aja bisa makan, di sini bisa main gitu kan, alhamdulillah ya. Lalu di sini ada pause ya, ini sama dengan retreat ya, berintrospeksi, berkontemplasi, hal-hal yang dirasa kurang gitu kan ditambahin, hal-hal yang dirasa lebih ya ditingkatkan, bukan hal-hal yang dirasa kurang dibuang ya, dalam artian hal yang nggak baik, tapi hal yang baik itu ditingkatkan, ditambah lagi. Oke. Your purpose is joy ya, jalan hidup kamu, tujuan hidup kamu itu menyenangkan, jadi insya Allah hasilnya akan baik. Lebih banyak mendengarkan tubuh kamu, karena dengan mendengarkan tubuh kamu, kamu tahu keluhan-keluhan tubuh kamu. Apalagi sebelumnya kamu mendapatkan masalah ini kan luar biasa ya, dalam artian mungkin kamu sempat overthinking, mungkin kamu sempat nggak bisa tidur, bergadang gitu kan, benar-benar menguras tenaga kamu. Dan sebenarnya dunia percintaan kamu itu, ketika kamu memang sudah memutuskan dengan si A, misalkan ya ada beberapa gebetan, aku maunya sama si A, kamu minta dengan sepenuh hati ke Allah dan alam semesta, dikabul loh. Cuma kamu memang belum mau ya, masih koleksi lah ibaratnya, masih koleksi apa sih itu yang persepsi, resepsi ya kan, masih seperti itu, masih banyak mengumpulkan, bukan banyak mengumpulkan, deket dengan lawan jenis siapapun itu ya, kenal dengan lawan jenis siapapun itu sambil kamu menseleksi ya, seleksi, koleksi, resepsi ya, sambil memutuskan lah ya, menimbang-nimbang mana sih yang bisa gue ajak ke jenjang lebih serius. Dan kamu berhasil kok dalam dunia percintaan kamu ya, selain dunia keuangan ternyata ya, kamu berhasil mendapatkan cinta sejati kamu. Dan memang dia sedang menuju ke kamu, tapi selama dia menuju ke kamu, perjalanan kamu itu, cobalah layakkan diri kamu untuk mendapatkan yang terbaik ya. Saya selalu percaya bahwasanya pelangi yang akan kita dapatkan sesuai dengan badai yang kita lewati. Amin. Oke. Sekarang kita ke Yogi. Bottom of the deck. It is never too late for a change. Nggak ada yang terlambat, nggak ada waktu terlambat untuk berubah. Kamu harus berubah. Kamu harus bisa ya ibarat kupu-kupu lah ya. Dari ulat dari kepompong ulat kan tuh nggak baik ya, jijik gitu. Tapi ketika dia metamorfosis, dia jadi kupu-kupu yang cantik gitu loh ya, ya kan? Apalagi yang tadinya nggak baik jadi baik gitu loh ya. Oh, phoenix ya kan, dia membakar dirinya sendiri ya kan, sampai akhirnya dia melahirkan phoenix baru yang cantik, yang jauh lebih baik. Lalu di sini, we have to think anyway, then why not lovingly. Kamu tuh banyak loh yang bisa dipikirin tentang cinta ya, kamu memikirkan cinta, lalu tapi jangan dipikirin aja gitu. Jadilah orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang gitu, dan bagikan itu, offer your love, bagikan itu ke sesama makhluk hidup, entah sesama manusia, sesama hewan, sesama tumbuhan, kan bisa kan. Someone just called me a dreamer. I was so shocked. I almost fell off my unicorn. Jadi orang tuh bilang gue pemimpi, biarin aja, mimpi itu nggak bayar gitu loh ya, mimpi itu nggak bayar gitu. Kebanyakan orang-orang yang berhasil itu berawal dari mimpi. Kita punya mobil, kita ada teknologi mobil pun itu berawal dari mimpi gitu loh ya. Dan ya kamu akhirnya tersadar, oh ya gue seperti unicorn, I feel of my unicorn. Tapi kan mimpi itu semua hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini berawal dari mimpi. Alhamdulillah, apa yang saya mau saya dikabulin sama Allah. Mungkin saya ibadahnya belum rajin, belum bagus, tapi saya berpikir apakah ini istidraj ya kan. Tapi seingat saya seumur hidup saya dalam artian ya, kalau tidak ada gangguan-gangguan gaib, saya tidak pernah memulai untuk menyakiti orang terlebih dahulu. Yang ada orang kebanyakan yang mengganggu hidup saya gitu. Ini sedikit cerita ya, tapi saya tidak mau membalas ya. Sakit iya,
pasti mau balas, wajar, saya manusia. Tapi nggak ada yang keinginan untuk membalas, saya hanya ingin memberikan pelajaran bahwasanya disakitin itu begini tuh nggak enak. Kalau mau nyubit harus mau dicubit gitu loh, kan gitu loh, ya kan. Dan everyone may sometimes feel like this all day long. Setiap orang kadang merasakan bahwa ini adalah hari yang berat, lama gitu dijalaninya. Kenapa? Mungkin kamu punya beban itu gitu loh ya. Mungkin kamu punya beban-beban, kamu punya pikiran-pikiran yang itu di luar batas kamu, tapi kan kamu tersadar bahwasanya Allah itu kan memberikan kamu cobaan gak di luar batas kemampuan. Jadi ayolah gitu loh ya. Dan lihatlah bahwasanya di luar sana tuh masih banyak yang kurang beruntung dari kamu, yang jauh lebih berat cobanya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur ya. Gitu. Oke, kalau menurut saya readingan untuk untuk semua zodiak kehidupan percintaan di tahun 2022 sudah selesai ya. Ini kartunya banyak love. Intinya adalah kamu akan menemukan cinta sejati kamu akan berbahagia, kamu juga berkelimpahan ya. Tapi ya itu tadi, memang kamu harus menanam karma baik dulu untuk mendapatkan yang baik ya kan. Kamu akan menemukan cinta sejati kamu, yakinlah sama dunia percintaan kamu. Allah itu adil ya. Kamu bertemu soulmate kamu yang seimbang sama diri kamu. Tapi walaupun memang jalannya tidak seperti orang lain yang sekali ketemu pacaran nikah awet, mungkin kamu ada yang harus jatuh bangun gubrak gabruk beberapa kali, tapi it's okay, itu perjalanan guys gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya readingan untuk semua zodiak kehidupan percintaan kamu di tahun 2022 sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak kesalahan. Terima kasih atas kebaikan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.